kita mengajukan judicial review terhadap ketentuan presidensial threshold. Kita menginginkan presidensial threshold itu 0% alias tidak ada, agar kemudian pilpres ke depan itu pilpres yang lebih berkualitas dan kemudian juga fair competition, bisa membuka sebanyak mungkin orang-orang terbaik di Republik ini untuk bisa menjadi calon. Dan yang penting itu bisa menghilangkan demokrasi kriminal. Nah, jadi argumentasinya ada dua, argumentasi yang sifatnya konstitusional dan argumentasi yang ekstra atau non konstitusional. Memang itu sudah sering ditolak ya. Ditolak itu saya udah baca keputusan MK. Saya sebenarnya nggak bisa menerima argumentasi yang strong dari MK sebenarnya. MK mengatakan memperkuat sistem presidensial. Itu kan hipotetis. MK mengatakan bahwa itu legal policy. Nah, kalau kita pakai argumentasi non konstitusionalnya, damage-nya luar biasa yang namanya presidensial threshold ini kan. Oke. Itu argumentasi non konstitusional. Tapi argumentasi konstitusionalnya begini. Pasca pemilu 2019 kemarin, secara post factum itu ada 4 partai politik yang kehilangan hak konstitusionalnya untuk bisa mengusung atau mengajukan calon presiden, yaitu PSI, Garuda, kemudian Berkarya, dan kemudian Perindo. Partai ini tidak bisa mengusung calon karena dia tidak punya suara atau kursi pada pemilu sebelumnya 2014. Hal yang sama akan terjadi lagi pada 2024. Kalau ada partai baru, contoh misalnya Gelora, dia nggak akan bisa nyalonkan presiden, mengusung. Tapi kan pendukung bisa. Wah, kalau pendukung jangankan peserta pemilu, kita aja bisa mendukung. Karena hak konstitusional itu adalah hak untuk mengusung calon. Nah, hak konstitusional ini secara teoritis tidak boleh dihilangkan dalam peraturan di bawahnya, undang-undang. Ini hak konstitusional, hak di atas sudah. Nah, argumen inilah sebenarnya yang ingin saya sampaikan ke MK ketika saya siap menjadi ahli waktu permohonan yang kemarin. Tapi kan MK tidak membuka pintu lagi untuk judicial review. Nah, sekarang pasca pemilu 2019, saya merasa bahwa ada fakta-fakta baru yang bisa dikemukakan dan itu terkait dengan konstitusionalitas ketentuan ini. Dan kalau kita mau dengan hati yang jujur, apa sih legitimasi untuk mempertahankan presidensial threshold? Nggak jelas, ya kan? Kecuali bahwa kemarin itu adalah menjamin the incumbent bisa nyalon lagi dan kemudian lawannya cuma satu head to head. Karena jauh lebih gampang memenangkan pertarungan kalau dia head to head ketimbang calonnya harus 5. Padahal menurut saya pilpres yang paling genuine itu, yang paling bagus itu adalah pilpres 2004 di mana calonnya 5 dan pasca pilpres kita tidak terkotak-kotak jadi cebong dan kampret, 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 cebong dan kampret.